Bapak dan Ibu, untuk menutup session hari ini, kita akan mencoba mendiskusikan strategi implementasi karena tadi ada satu persoalan yaitu manajemen di dalam pengiriman residen, dan di sini kita akan bersama-sama untuk membahas pengembangan unit pengiriman residen di Rumah Sakit Pendidikan. Saya kira dari UI, RSCM, dan Sarjito, FKUGM ini sudah ada modelnya. Ya, persilakan kepada Pak Laksono untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Pak. Selamat sore, Ibu semua. Terima kasih Pak Andreas. Jadi kita untuk melihat pelaksanaannya dan nanti bagaimana strateginya ya. Nah, kalau kita cermati ini sesi yang terakhir, tapi nanti ada semacam workshop sedikit ya dari yang hadir di sini, terutama yang dari FK dan dari Rumah Sakit Pendidikan. Ya. Slide berikutnya ya. Karena kesimpulannya dari pertemuan dari pagi sampai sore ini, jadi residen dibutuhkan untuk penyimbangan tenaga kesehatan. Ini sudah jelas dibutuhkan, dan aspek hukumnya juga kelihatannya sudah lebih mantap lagi. Ya, jadi tidak ada semacam hambatan yang signifikan untuk ini. Nah, namun ya, terus slide. Ya, pertanyaan kritisnya nih, ini. Jadi bagaimana agar kebutuhan tenaga ini dapat residen ya, dapat dipenuhi dan dapat berjalan, termasuk di program sister hospital yang mau selesai ini ya. Nah, sehingga kami mencoba untuk melihat perlu ada suatu pendekatan yang berbasis demand and supply. Ini yang perlu kita cermati. Nah, nanti kita akan bahas siapa atau pihak mana yang menginginkan demand-nya ada nggak, dan siapa atau pihak mana yang menyediakan jasa pengiriman tenaga residen. Nah, ini jadi satu pertanyaan kritis yang akan kita bahas, dan nanti kita ada semacam exercise secara singkat ya. Nah, untuk demand-nya sendiri ya. Nah, demand itu tentunya berbasis pada needs, kebutuhan ya. Jadi kebutuhan tadi kita sudah simpulkan itu ada di daerah-daerah yang sulit. Itu tadi Pak Supomo juga menegaskan itu residen Pak ya yang dibutuhkan. Mungkin susah bagi seorang spesialis untuk tinggal di sana puluhan tahun ya. Mungkin lebih baik kita menyatakan memang itu tiap 6 bulan diganti atau 3 bulan ya. Jadi rotasi nih untuk daerah yang sangat sulit apalagi ya. Nah, ini menarik nih. Jadi kebutuhannya ada. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada demand-nya dan apa arti demand ini? Nah, tadi menarik ya, yang kita cermati ternyata demand-nya itu tidak hanya mengirimkan orang per orang. Ya, tadi ada yang menyatakan tanpa kendali itu ya, jadi susah dikontrol. Ya. Tapi demand-nya itu mungkin tadi yang sangat menarik, mungkin dalam konteks pengiriman tadi, ini bukan NTT namanya makan puji. Puji di sendiri itu enggak. Ya, tapi memang desain sister hospital itu memang desain yang komprehensif ya. Jadi kita mendesain tidak hanya pengiriman tok, ya, tapi juga ada kerja tim, tidak hanya individual. Kemudian di sana juga ada semacam apa tugasnya, ada spesifikasinya, kontraknya jelas, ya. Apa yang dinilai itu juga jelas ya. Kemudian tadi ada dana supervisi, ya. Ada dana untuk manajemen di pengirimnya. Jadi ini comprehensiveness-nya itu memang kita perhitungkan ya. Nah, memang pengiriman residen secara tubel itu tadi Bu Kirana belum sampai ke situ ya, masih dikirim orang per orang ya. Tapi ada mungkin maksud ke sana juga ya arahnya, ke arah situ tubel ya, ke arah dikelola dengan lebih komprehensif. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai demand tadi itu memang kelihatannya kita demand yang sampai ke komprehensif, dan ini terkait betul dengan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, ini berarti adalah apakah ada pembayarnya nih. Jadi ini demand itu bisa tidak terwujud ya. Ada need, ada kebutuhan, tapi tidak menjadi demand karena nggak punya uang. Nah, ini yang menjadi hal yang kunci ya. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai siapa pembayarnya, nah ini yang menarik ya. Jadi pemerintah pusat yang membayari daerah-daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah. Ini harapannya ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua itulah pemerintah provinsi dan kabupaten yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi. Ini nanti kita akan coba lihat siapa mereka. Kemudian donor agensi seperti AusAid atau DFED ya.
Dan mungkin ini BPJS, nah nih, ya kita nggak tahu nih, mungkin nanti kita ada meeting di Jakarta Bu Kirana ya, kita coba diskusikan mengenai Permenkes dan juga Undang-Undang SCSN yang menyatakan bahwa BPJS itu wajib untuk membayar pengiriman tenaga kalau di suatu daerah itu tidak ada atau belum ada tenaga kesehatannya. Nah, tapi ini peraturan yang sungguh sangat-sangat saya belum bayangkan ya bagaimana cara menjalankannya nih. Tapi undang-undangnya ada, pasalnya pasal 23 di Undang-Undang 2004 tentang SCSN dan di Permenkes saya lupa berapa ya. Nah, oke. Nah, untuk kemampuan fiskal ini kita bisa memetakan. Jadi ini yang perlu sekali kita lihat bahwa ada daerah yang kaya, ada yang miskin dan itu berbasis pada Permenq dan tiap tahun itu diperbaharui. Nah, ini untuk level provinsi misalnya di contohnya ya. Nanti kita juga ada yang fiskal kabupaten nggak saya tulis ya. Riau itu tinggi, DKI Jakarta, Kalteng, Kalsel, dari Kalimantan hampir semuanya itu fiskal tinggi. Bali, Bangka Belitung. Ya, nah, dengan kapasitas fiskal tinggi ini, logikanya provinsi-provinsi ini bisa mendanai tidak melalui pusat atau tidak melalui donor atau mungkin tidak melalui BPJS barangkali. Ya. Ini logikanya ya, karena seperti Provinsi Kaltim yang saya tahu berapa kabupaten itu sampai 3 triliun anggaran APBD-nya. Padahal untuk si hospital untuk sekitar 4 atau 5 staf itu setiap tahun hanya 2,5 miliar rupiah. Ya setiap tahun loh, jadi satu tahun itu 2,5 sampai mungkin 3 miliar lah. Jadi, kalau satu kabupaten itu butuh 10 spesialis misalnya atau 8 spesialis ya mungkin antara 6 sampai 7 miliar. Sebuah kabupaten dengan APBD taruhlah 2.000 miliar misalnya untuk membayar 6 miliar kan maksudnya sangat-sangat mudah ya nih, tidak ada hambatan keuangan ini. Jadi ini daerah-daerah yang fiskalnya tinggi ya. Kemudian ada yang fiskal sedang sama rendah ini kita lihat provinsi ya, bukan kabupaten kota ya. Walaupun di provinsi pun ada yang tinggi juga ya. Lalu kota atau kabupatennya ya. Nah, kita lihat bahwa ini NTT termasuk rendah. Sulawesi Barat, Papua Barat sedang ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat dari fiskal sedang rendah ini akan mungkin sebagian itu tanggung jawabnya pusat barangkali ya. Ini yang tadi yang Bu Yuli menanyakan apakah pusat bisa nggak danai NTT ini ya. Logikanya seperti ini logika ya atau teorinya tadi yang Bu Kirana katakan ya. Ini bisa ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya dan siapa supply-nya? Nah, memang ada RS Pendidikan Fakultas Kedokteran atau lembaga swasta. Ada nggak nih? Lembaga swasta PT yang bergerak dalam jasa pengiriman tenaga medik, tenaga residen itu ada nggak nih? Saya belum pernah lihat ya. Tapi kalau TKI pembantu ke antar daerah, antar kota itu mungkin ada ya. Dari Wonogiri supply ke DKI itu ada ya. Tapi kalau tenaga residen itu ada nggak lembaga kontraktor yang siap untuk ini? Nggak ada nih ya. Ya. Nah, sehingga memang mau tidak mau masuk ke RS Pendidikan atau Fakultas Kedokteran atau bersama-sama ini. Sehingga pertanyaannya betul nggak suplainya itu semacam saya tanda kutip ya unit pengiriman residen apapun namanya ya. Tapi di rumah sakit pendidikan dan FK itu sebaiknya ada ini. Dan isu ini memang sudah kami lontarkan sejak Sis Hospital berjalan pada tahun 2010 ya. Kita harus siap-siap betul nih untuk menyusun ini ya. Dan besok pagi Pak Rukmono akan membahas mengenai pengalaman Sajito ya untuk menyusun unit ini ya. Sudah jadi belum Pak? Sudah? Hampir. Ya, tinggal SK. Nah ini. Nah, jadi kalau kita lihat memang antara demand and supply tadi, jangan-jangan demand-nya tinggi, tapi nggak ada supply-nya, nggak ada unit yang menanganinya. Nah, sehingga kita lihat apa kemampuan suppliernya. Nah, inilah sore ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan niat untuk mengembangkan pengiriman residen. Nanti kita lihat ya. Mempunyai pengelola pemimpin yang baik, didukung oleh aturan hukum, didukung oleh tenaga administratif yang handal, dan didukung oleh peralatan dan fasilitas yang baik. Yang besok Pak Rukmono akan membahas mengenai keadaan di Sajito, tapi di sini kita coba
sambil Anda lihat ya, tadi Bapak Ibu semua yang datang dari FK atau Rumah Sakit Mitra A, mohon diisi, ini ada, sudah diterima ya. Tolong diisi ya tidak ya. Ini semacam checklist. Ya. Checklist untuk melihat yang pertama niat kelembagaan ya. Jadi lembaga kita tuh niat nggak untuk mengembangkan pengiriman residen dari supplier. Ini. Mohon diberi catatan kondisi saat ini ada atau tidak, ya atau tidak. Misalnya, lembaga pendidikan mempunyai kebijakan internal yang mendukung unit program pengiriman residen. Saat ini ada tidak nih? Ya atau tidak? Mungkin Pak Rumono ada nggak? Ada. Ya, Pak Cito ada. Ya. Sudah ada niat kebijakan internal sudah ada, tapi sudah nggak mempunyai unit yang bertugas khususnya nih, unit khususnya apa? Ya kalau tentara Kopassus, Komando Pasukan Khusus yang apa ya, khusus ya, Densus. Ya. Ini unit khusus yang pengiriman jarak jauh. Ya. Tadi di NTT, ke Papua, ke Riau, Kaltim, Kalsel. Ya. Ya. Dan mungkin nanti ya, jadi ada model besok dibahas Pak Andri ya, ada semacam model apa ya, binaan ya. Jadi Brawijaya mungkin tidak membina Jawa Barat ya, atau apa Lampung ya, tapi tentunya lebih ke timur ya, Brawijaya barangkali ya nanti, tapi ini besok kita lihat ya. Tapi lembaga kita itu punya nggak unit khusus nih? Ya atau tidak? Coba ada ya atau tidak? Kemudian lembaga memasukkan program pengiriman residen dalam RPA. Jadi ada anggaran. Ini juga satu bukti bahwa lembaga itu punya niat. Nah ini yang dulu pernah juga kita diskusi dengan Kemenkes, bisa nggak? Salah satu tugasnya rumah sakit pendidikan besar itu mempunyai tupoksi juga untuk mengirim tenaga bantuan ke daerah yang sulit. Dan itu mempunyai hak untuk RPA, punya bisa dianggarkan tadi. Kemudian lembaga punya indikator kinerja tentang pengiriman residen dari tahun ke tahun dan pencapaiannya ya. Artinya memang ini dipantau, semakin baik, semakin banyak atau semakin sedikit, tidak ada komplain, tidak ada. Jadi artinya memang mengirim residen itu tidak asal kirim ya tadi. Misalnya ini kasus di UGM, kita juga pernah ada kasus di Nias itu sampai hukum ya Pak Pomo ya itu ya. Itu satu ya. Nah di Aceh selama 4 tahun tidak ada Pak. Nggak, no defect ya Pak. Dan juga tidak ada ya ini alhamdulillah betul ya, kecelakaan. Karena mengirimkan tenaga itu juga risikonya tinggi sekali. Waktu zaman di Aceh itu masih ada masa di mana dari Medan sampai ke Melabuh itu hampir 2 hari ya, 16 jam. Itu naik mobil sewaan. Ya. Dan waktu memang kita ketat sekali, mobil sewaan itu harus tidak boleh lebih dari 3 tahun umurnya. Itu ada semacam kita seperti itu ya. Kemudian naik SMAC dan Smackdown, SMAC, Suwalah Mandala, airnya C-nya apa? Kok Smack? Tapi diplesetkan orang Medan siap mati atau cacat. Smack. Ya. Jadi karena pesawatnya itu memang pesawat yang kayak kaleng kerupuk terus aja, dan sebetulnya alhamdulillah tidak ada kecelakaan betul ya. Jadi selama 4 tahun hampir tiap bulan itu ada hilir mudik ya, dari Jogja sampai ke Melabuh, itu satu pekerjaan yang cukup raksasa. Ada hampir 600 orang yang dikirim ya, itu zero accident ya. Cuman di Nias itu ya ada masalah hukum ya. Kemudian di NTT ini ada berapa kasus ya, ya Pak Mul ya, jadi yang ada ya hubungan tidak baik kita dengan masyarakat itu ada, tapi tidak atau janganlah belum sampai ke kasus hukum, itu bisa dinegosiasi secara kekeluargaan. Jadi ini menarik. Kecelakaan sampai sekarang belum, atau harapan tidak ada ya. Ya ini juga indikator nih, karena kita berada satu misi yang sulit ya, dan sering berada di tempat-tempat yang secara transportasi itu memang susah dijangkau dan jauh. Ya, nih. Dan jalannya biasanya juga jalan yang ya nggak rata, nggak kayak di Jagorawi atau di selalu muter-muter seperti itu ya. Oke ya, nah ini contohnya ya. Jadi niatnya kita ada nggak? Gimana? Bisa ya semua atau tidak semua nih?
Gimana? Bisa dilihat apa? Dia tidak ya silakan ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, ada pengelola atau pemimpin grup ini yang baik ya. Jadi ada pemimpin program presiden yang mempunyai komitmen kuat. Ya, nih. Orangnya ada dan dia juga sering keluar kampus masuk ke lapangan ya, tidak hanya di belakang meja. Ya. Kemudian ada dukungan dari direksi. Ya. Kemudian punya jiwa dan semangat leadership yang baik ya. Ya. Kemudian yang berikutnya mempunyai keterampilan dan kemampuan kewirausahaan. Nah, ini menarik. Karena ada kemungkinan nanti ya kita demand and supply ya. Gubernur Kaltim nggak tahu atau bupati di Kutai nggak tahu ada program seperti ini. Bisa nggak memperkenalkan tadi? Dan itu perlu ada jiwa kewirausahaan, mengenalkan pada gubernur Riau atau Kaltim atau mana atau Kemenkes sendiri atau donor bahwa ini ada program yang seperti ini dan kami siap untuk menanganinya. Nah, kemudian juga mempunyai kepedulian pada masalah ketidakadilan dan ketidakmerataan. Jadi ini yang menarik karena kalau lihat uangnya itu terus terang aja ya nggak banyak. Ya. Jadi kalau untuk mereka yang hanya mikir uang, ngapain jauh-jauh pergi ke daerah pelosok ya itu yang berat, risiko smackdown tadi juga ada. Jadi ini yang perlu kita cermati ya. Kalau tidak ada rasa kepedulian itu memang berat sekali. Ya. Kami di UGM sudah lebih dari ini 10 tahun ya, nangan ini dari mulai Aceh, sebelum Aceh juga pernah, kemudian Nias, NTT dan lagi juga Papua ya. Ini memang kita harus peduli pada masalah tadi. Kalau tidak ya kayak orang NTT lagi, Epen, tahu Epen? Apa Bu Yuli? Demandnya penting ya. Jadi banyak yang demandnya penting, capek-capek ngurusi seperti gini nih. Ya. Nah, hanya pemimpin yang bisa meyakinkan teman-temannya, direksinya bahwa ini perlu demi bangsa dan negara, itu yang ya perlu kita cermati. Nah, ini ada nggak nih? Ya tidak. Lagi. Coba Anda ada tuliskan ya. Nanti kita lihat. Kemudian didukung oleh aturan hukum. Ada dasar hukum pembentukan unit program tadi di lembaga masing-masing. Ya. Punya transparansi keuangan yang berbasis pada aturan keuangan yang berlaku. Karena nanti ada pendapatan. Ini. Ya. Kemudian berbasis pada aturan hukum yang mengatur tenaga medik yang handal. Tadi sudah kita lihat Bu Rima dan Pak Hergo sudah menyatakan hukumnya jelas. Jadi hukum keuangannya BLU juga boleh. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga itu perguruan tinggi itu sah ya. Dan mengeluarkan dana kalau rumah sakit juga boleh ya ada. Karena juga masih ada berapa direktur yang dulu ya misalnya udah tidak begitu lagi komplain loh. Malah sono itu yang ngurusi NTT kok staf saya kok nggak lapor pada saya loh. Saya juga bingung. Masa uang begitu besar nggak lapor? Terus semuanya kemana Pak? Nah, ternyata ada suatu kejadian seperti itu. Ya. Nah ini harus masuk pada transparansi keuangan proyek yang tentunya masuk ke BLU masing-masing kalau aturan BLU. Ya. Nah ini. Kemudian didukung oleh tenaga administratif yang handal, mempunyai sekretaris dan tenaga penuh yang handal, mempunyai bagian keuangan yang baik, yang bisa ngatur tadi pendapatan dan pengeluaran dengan benar, karena ini suatu kegiatan yang memang pasti ada uang masuk dan uang keluar. Nah, kemudian juga yang juga besok pagi kita akan bahas banyak adalah mempunyai SDM yang ahli dalam teknologi komunikasi. Ya. Nah, dengan teknologi internet, Skype dan sebagainya, tadi Pak Pomo ya, memang kita bisa tiap minggu atau bahkan kalau mau tiap hari pun ada semacam telekonferensi Pak. Di sampai pelosok pun juga bisa, sampai di Pulau pun itu bisa, karena di semua kota kabupaten itu sudah ada Telkomsel, sudah Telkom, PT Telkom ya. Sudah, pokoknya di mana ada HP tadi ya, bisa ya, itu logikanya Skype juga bisa jalan. Dan Pusdatin, Pusat Data dan Informasi itu sudah memasang VSAT di semua rumah sakit daerah di Indonesia dan di semua dinas kesehatan. Jadi VSAT ini bisa dipakai untuk dasar kita menggunakan telekonferensi dari rumah sakit Mitra A ke rumah sakit yang menjadi binaan di NTT atau rumah sakit pendidikan ke daerah-daerah yang jauh dari pusatnya. Tapi ini perlu, kalau peralatannya saya kira nanti kita lihat ya, ada tapi SDM-nya nih, ya ahli tadi. Ya, nah terakhir ini didukung oleh peralatan dan fasilitas yang baik. Ini ada misalnya
ada nggak program pengembangan residen yang mempunyai ruangan khusus? Jadi mungkin di diklat ya, nggak tahu Pak. Saat itu ada Pak ya Pak Rukono ya, sudah diberi tempat ya. Nah, ini. Itu tempatnya sistem telekomunikasi. Ya. Ini menarik karena para supervisor ya, tadi memang logikanya nanti DPJP-nya itu di sana, ya. Tapi diawasi oleh pengawas yang ada di rumah saya tadi dengan sistem telekomunikasi. Walaupun DPJP di sana, ya nanti masalah kompensasi, masalah honorarium dan sebagainya itu bisa diatur dengan aturan remunerasi ya. Tapi harus bisa konsultasi dengan cepat dan baik. Kemudian juga unit tadi mempunyai software pendukung untuk telekomunikasi dan laporan, karena banyak sekali laporan nantinya, laporan penyakit dan sebagainya. Oke, nah berbagai hal ini mohon supaya dicermati betul ya ini, karena kita akan melihat betul pada saat nanti SIS hospital selesai ya. Kami berharap ini terus, ya, terus itu dengan dana dari APBD, ya, atau mungkin APBN, atau mungkin dari macam-macam sumber saya nggak tahu ya. Nah, salah satu hal yang menarik nanti kita akan adakan survei ke seluruh rumah sakit mitra A. Jadi apa yang terjadi? Karena pengalaman 5 tahun ini menurut kami jangan sampai hilang di telan angin ya. Jadi, artinya begitu proyek habis, ternyata unit pengirimannya juga habis juga. Wah ini yang kami agak khawatir, ini jangan-jangan ada uang, ada kerjaan, ada minat. Kalau nggak ada uang nggak minat. Nah ini letak kewirausahaan. Memang betul untuk urusan ini, urusan pergi daerah yang sulit, saya sejak awal menyatakan pada semua pihak bahwa jangan bermain-main dengan pengiriman ke tempat jauh. Maksudnya bermain itu kalau nggak punya uang, ya, kalau nggak punya tenaga, nggak punya sistem, jangan kirim orang. Masuk kalau tidak ada residen yang canggih, yang bagus, jangan kirim residen yang masih muda-muda yang belum mampu tadi. Itu nanti jangan-jangan di sana malah merusak, paham ya? Di sana yang harusnya masih bisa hidup malah meninggal, bisa nggak? Bisa terjadi. Nah, kita harus lihat betul bahwa pengiriman residen ke tempat jauh itu harus serius, harus ada dananya. Kita harus menolong mereka yang sedang kesulitan atau tanda kutip kekurangan tenaga, itu jangan sampai ditolong oleh lembaga yang sama-sama kurang tenaganya atau sama-sama miskinnya atau sama-sama jeleknya. Sesama orang miskin tidak bisa saling menolong, bisanya saling mendoakan. Ya, nggak bisa. Kita harus betul-betul yang kita coba Anda lihat ya, sekarang begitu ada bencana di suatu daerah, itu kan ada NGO ya, NGO asing dan Indonesia. Nah ini menarik sekarang. Dulu di Aceh tuh NGO Indonesia tuh sering cuman bermodal tekad ya. One way ticket barangkali juga ya. Di sana bisa nggak mah jadi masalah karena dia nggak punya makan minta yang sana. Tapi NGO asing dulu ya nih, mereka betul-betul sampai punya penyulingan air dan sebagainya. Jadi mereka bisa hidup tanpa merepotkan yang mau ditolong. Jangan sampai kita mau menolong tapi justru merepotkan yang mau ditolong. Ini betul-betul serius betul. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Ya. Kita harus punya uang cukup untuk ke sana. Tidak boleh ya seperti waktu kita di Aceh karena ngirit mobil ya biaya mobil taksi dari Medan sampai Melapo itu yang paling murah. Oh tidak. Kami aturannya adalah kita harus memilih yang paling aman. Betul nggak nih? Dan harus tepat waktu sampai sana. Dan di sana juga kita tidak boleh merepotkan orang Aceh, harus punya rumah sendiri. Nah, sampai bawa koki juga ke sana, koki dari Jawa, karena ternyata orang Jawa itu kalau di Aceh minggu pertama selalu diare karena nggak tahan makanan. Jadi bertugas 3 minggu, 1 minggu masih diare terus. Jadi ini juga ngerepotin. Jadi akhirnya diputuskan bawa koki dari Jawa yang masak Jawa di sana. Jadi sampai di Melabuh langsung makan sayur oke lagi. Enggak makanan rendang-rendang Aceh. Nah, sampai segitu jauh Pak. Jadi artinya kita harus punya unit yang betul-betul bagus ini yang harapan kami akan seperti sama dengan NGO asing tadi. Jadi kita ke lapangan itu bukan merepotkan atau membuat teman-teman ibu Willy, teman-teman itu loh kok yang datang sudah istilahnya masih belum bermutu, repot,
telepon ke sini juga susah, ke sini ke Jogja tuh susah banget. Jadi, nah ini nggak boleh. Ini harus ada suatu sistem yang baik. Nah, sehingga dari sinilah bisa nggak kita melakukan analisis singkat ini? Kami berikan waktu nanti sekitar 5-10 menit ya. Nah, pertanyaan sederhana, apakah ada demand-nya ini? Ya. Memang NTT ini mau selesai nih Bu ya. Tapi saya sudah melihat berapa kabupaten itu mau terus dengan dana daerah. Ya. Ya, ada berapa ya? Ya, 5 ya. Nah, ini nanti kita picu terus ya. Ya. Tapi juga ada lagi daerah yang mungkin mereka nggak tahu. Ya. Saya lagi dihubungi satu orang di Rio, bisa nggak membantu di sana? Ya, waduh, saya lama-lama kosnya jadi kayak maklar ya. Ya, artinya dia tahu ada sistem seperti ini. Tapi balik lagi, selama tidak ada suppliernya yang siap, teman-teman di RSCM, di RSAS, di rumah sakit Muhammad Husni ya, kita nggak bisa apa-apa nih. Jadi ada nggak suppliernya? Ini yang menjadi pertanyaan menarik. Nah, mohon didiskusikan sebentar dan nanti kita akan coba round table Pak, mungkin ada masih. Pak Laksono, jadi harapannya memang sustainability dari program ini bisa kita jaga karena evidence menunjukkan ini sangat efektif dan membantu daerah. Ya, jangan sampai no money no honey gitu ya, karena nggak ada uangnya terus semuanya berhenti. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiskusi ya di meja masing-masing mungkin untuk melihat. Kalau demand mungkin jelas ya, tadi Bu Kirana kemudian tadi sudah menyampaikan untuk Tuksus ini yang requestnya yang tidak request hanya 2, hanya DKI dan DIY itu, lainnya minta gitu ya. Jadi saya kira hanya 2, hanya DKI dan DIY, sehingga ini menjadi satu tanda bahwa demandnya tinggi sekali. Maluku pun masih minta Bu ya, masih perlu ya. Ya. Dan saya kira kalau Jakarta bukannya tidak minta, tapi malu kalau minta Tuksus ya. Nah, mereka membuat iklan sendiri. Nah, ya mungkin malah iklannya di luar negeri ya, karena minta tenaga kesehatan asing. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat kalau dari sisi demand mungkin kita bisa jawab sama-sama ini. Ini masih besar. Dan tadi jenis tenaganya juga mulai dari yang spesialis dasar sampai dengan yang sudah sub. Nah kemudian supplier, ya, ini isunya sekarang. Ini apakah ada nih yang bisa mensuplai tenaga? Mungkin kita kalau tanya Pak Pomo gimana Pak? Supply siap ya kita jadi supplier ya? Ya kalau Jogja siap. Ya tapi untuk demand yang mana Pak? Nah ini mungkin kita perlu petakan juga ya, karena nanti masing-masing supplier mungkin punya semacam daerah binaan ya. Nah, kalau dari Sanglah gimana Pak? Siapnya kok ini Pak, agak pelan gitu, gimana nih Pak? Wilayahnya Pak ya? Mic-nya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin wilayahnya memang kita harus petakan kembali, karena beberapa seperti selama ini selain di wilayah NTT, NTB, kemudian beberapa Kalimantan, kita daerahnya seperti itu. Kemudian untuk jadi areal itu perlu kita tetapkan seperti itu. Sementara untuk komitmen misalnya pimpinan dan sebagainya, saya pikir Sanglah juga punya kemampuan untuk itu, karena peserta didiknya juga cukup dan rasanya masih mampulah untuk bisa bersama-sama untuk menyiapkan. Ya, terima kasih. Jadi dari Sanglah nampaknya oke. Ya, silakan. Ini menarik ya, yang dikatakan Pak Putut menarik ya. Mungkin Bu Kirana bisa nggak kita melihat mengenai ini kan suatu demand and supply yang memang prinsip pasarnya jalan juga nih. Tapi nanti kita bisa bayangkan ya, ada regulatornya nggak, ada pengawasnya nggak, yang ngatur tadi Pak ya. Jadi wilayah mana Pak? Terus saja waktu SIS Hospital itu yang NTT Pak, itu kita cuma ngumpulin aja siapa yang mau. Ya,
ya kita keliling-keliling mau, kemudian pada saat kumpul, kemudian mengundi Pak, pakai undian apa, undian siapa dapat apa itu undian ya matching itu kayak apa, undi aja Pak. Karena intinya pada waktu itu kita belum tahu Pak, ada nggak ormas pendidikan yang mau jauh-jauh ingin ke sana. Ya. Tapi tadi yang Pak Putut menarik sekali Bu, bisa nggak ini dibikin semacam ya pertemuan atau gimana kayak saya nggak tahu ya, bahwa ada daerah binaan-binaan loh. Jadi misalnya Sanglah dan Udayana ya, itu ke arah mana? Nah, ya untuk tadi presidennya itu supaya tidak jangan sampai orang Sanglah perginya ke Jawa Barat, orang Unpad perginya ke NTT misalnya, ya, apa? Kan jadi apa gimana Pak ini? Ya. Ini jadi pasarnya tuh diatur gitu ya, Ya. ada yang mengatur. Jadi demand tadi kan kita sudah lihat banyak, ya, kemudian bisa dipetakan terkait dengan lokasi. Dan saya dengar juga Sanglah sudah mendidik yang dari Timor Leste Pak ya. Ya, jadi ada residen-residen dari Timor Leste, sudah internasional. Jadi saya kira lebih ke arah timur ini nanti. Baik, kemudian dari RSCM gimana Pak? Mic-nya tolong. Di Sanglah belum ada unitnya Pak ya? Di Sanglah belum ada unitnya Pak? Belum ada. Mau tergerak untuk bikin nggak? Saya melihat mungkin Bakordik ini yang bisa kita kembangkan ke arah sana. Jadi anggaran dan sebagainya kita nanti harus anukan di sana. Selama ini memang belum jalan juga Bakordiknya. Apakah unit ini bisa kita kembangkan khusus sehingga secara jadi tidak bentuk lagi yang baru dan gitu. Saya berpikir kok ke arah itu. Jadi Bakordiknya di-expand Pak ya, Iya. perannya ya. Oke. RSCM Pak? Ya, terima kasih. Siap, tentu saja. Cuma mungkin harus disampaikan juga bahwa PPDS ini sekarang tentu ada dua ya, yang membayar secara mandiri dan satu lagi yang tugas belajar tadi. Nah, untuk supaya kita juga transparan dengan mereka, terutama yang belajar mandiri, maka memang rotasi dari penugasan khusus ini memang sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi ini jadi mereka bukan merasa sebagai suatu kewajiban, tapi ini part dari pendidikan mereka. Jadi memang ada modul pelayanan kesehatan di daerah rural. Nah, sehingga mereka meskipun merasa bayar sendiri, meskipun itu sangat mahal, itu ya mereka tidak keberatan untuk dikirim. Itu satu. Lalu kedua, mungkin tadi saya pikir prinsip barat ke barat, timur ke timur jangan terlampau jangan terlampau tegas. Saya pikir mungkin daerah timur juga butuh masukan dari bagian barat Indonesia yang kelihatannya sebenarnya hampir sebagian besar jauh lebih baik. Jadi beri kesempatan juga mungkin kita yang di bagian barat juga berkontribusi ke timur juga. Tapi senang sebenarnya bisa masuk NTT sebenarnya, karena itu jarang. Biasanya selalu barat terus barat. Gitu. Itu yang ini. Terus untuk tentang unit ini memang kita belum memiliki, masih sangat scattered. Semua departemen kelihatannya mengurus sendiri-sendiri kelas. Jadi saya pikir memang akan jauh lebih baik dibuat unit, tapi juga harus ada, saya pikir tadi Prof. Laksono betul sekali, daerah binaan. Jadi bisa sustainability-nya jauh lebih baik, karena nanti bisa dikaitkan juga dengan jadwal akademik, sehingga nanti tidak akan kemungkinan ada gap kosong setelah itu, sehingga akan jauh lebih sustain saya pikir. Dan mungkin kalau dianggap nanti daerah binaan ini sudah baik, mungkin bisa dipindah ke daerah yang lain. Terima kasih. Ya, oke Bang. Nah, ini menarik juga karena case-nya kan bisa bervariasi daerah barat timur, dan kemudian juga tadi pengalaman lapangannya bisa lebih kaya kalau kita bisa cross Pak ya.
Tapi memang penting untuk ditetapkan daerah binaannya. Tapi tidak mesti bahwa yang di barat hanya ke barat, yang timur ke timur, Pak ya. Ya, dan juga tadi terkait dengan kurikulum supaya residen yang dikirim tidak merasa sekedar dilemparkan ke sana, tapi memang ini bagian dari pematangan untuk peningkatan kemahiran. Dan kemudian yang terakhir tadi juga menarik Pak, bahwa unit di rumah sakit yang masih sendiri-sendiri bisa diintegrasikan. Dan ini kaitannya dengan jadwal, karena tadi kan Bu Kirana juga sudah menyampaikan ada daerah yang residen itu bisa kosong. Nah, ada daerah ditanya, kapan residen datang terakhir? Oh, sejak 1602, oh VOC terakhir itu dokternya ya. Setelah itu nggak ada dokter, baru ini yang baru. Tapi ada juga yang, oh baru kemarin pulang. Nah, kita bisa atur bagaimana nih overlapnya supaya pelayanannya sustain, orangnya yang berganti-ganti. Jadi saya kira konsep untuk daerah deprived area ini, bukti internasional menunjukkan memang orangnya tidak bisa permanen. Akan salah sekali kita minta untuk seorang dokter jadi PNS di daerah yang statik. Karena di sana infrastruktur sosial profesionalnya sangat kurang. Ketika anaknya sudah SD, cari sekolah, ini sudah jadi masalah. Nah, sehingga yang sustain adalah pelayanannya, tapi orangnya simultan, berganti-ganti. Ya, oke. Oh, Bu Kirana mungkin ada komentar? Sedikit, silakan. Case dari Sister Hospital NTT ini kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran tadi teman-teman dari RSCM FKUI misalnya, karena departemen sendiri-sendiri. Tapi kan ternyata di NTT kan mereka harus dalam tim, dan itu ternyata bisa. Ya, walaupun ini memang dibentuk khusus untuk NTT gitu ya. Nah, ini yang menurut saya secara pribadi dan secara institusi, karena Pusstanserdik itu yang memberi bantuan biaya pendidikan, punya kewajiban untuk melihat para mahasiswa residennya yang dibiayai ini seperti apa, karena memasukkan dalam Permenkes pun pasal ini adalah inisiatif dari Kementerian Kesehatan untuk bisa dimanfaatkan residen ini. Jadi saya merasa punya kepentingan. Tapi nanti dengan Biro Kepegawaian, dengan Bina Upaya Kesehatan, saya kira dengan diskusi, dengan ya penjelasan hal-hal yang lebih detail, lebih teknis, mungkin insya Allah ini bisa direalisasikan. Nah, yang saya ingin tahu pengalaman UGM, Dokter Supomo bisa visitasi dan sebagainya, itu apakah menggunakan dana biaya pendidikan yang diberikan, yang setiap mahasiswa, setiap residen ini setiap semester membayar, atau menggunakan dana lain gitu. Karena PPSDM melakukan kontrak dengan semua FK-FKG sesuai dengan katakanlah tarif biaya pendidikan masing-masing program studi. Jadi beda-beda. Objin di UI dengan objin di UGM itu beda, dengan di Unpad dengan anestesi itu beda. Jadi semua tarif, ya katakanlah tarif itu SPP atau apapun biaya pendidikan, itu harus dengan SK Rektor kami berikan, dan itu adalah kewenangan Rektor dan Fakultas Kedokteran plus dengan rumah sakit pendidikannya menggunakan dana itu. Nah, ini saya ingin tahu, kalau di UGM bisa, ini apakah ada ekstra dana sendiri yang di luar dari SPP atau sudah bagian dari dana tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan visitasi yang secara rutin kita kerjakan ya, jadi tiap 6 bulan kita kerjakan, itu dananya ada 2. Kita yang dari pengelola itu bisa kita ambilkan dari RKT fakultas, kemudian dari yang prodi, yang dari KPS itu diambilkan dari Depkes, karena itu jadi penunjang Depkes ya. Jadi ternyata dengan pengelolaan itu kita bisa cukup ya, walaupun tidak melimpah, tapi cukup lah sampai ke sana. Kemudian residen senang karena tiap dia mau kerja itu sudah kita visit biasanya pertengahan.
Ya 2 bulan dia ke sana kita visitasi. Dan bentuk visitasi bukan cuma kita nengok saja, kita ya sekalian capacity building di sana. Ya kecil-kecilan. Ya. Kita yang harapkan dari pertemuan ini ya, ada semacam bulatan tekad atau apa ya, bahwa apa yang dikerjakan oleh tiap FK atau rumah sakit tadi itu sebenarnya sudah ada, Pak. Tapi mungkin terpecah-pecah di berbagai bagian sendiri. Nah, saya sering sekali saya tuh ditanya oleh teman atau mahasiswa yang direktur rumah sakit di luar Jawa ya, Pak, bisa nggak kita tuh dapat satu paket spesialis atau residen, satu paket ya, tahu ya, satu paket tuh. Karena dia pusing dapat bedah dari Unpad atau dari Bandung, opsinya dari Brawijaya, kulitnya dari Jogja, itu sering ribut, paham maksud saya? Jadi aturannya itu kadang-kadang nggak cocok satu sama lainnya. Dia pengen itu satu paket. Saya butuh 6 spesialis. Dan mereka daerah-daerah kaya itu luar biasa, mereka mau bayar tinggi. Dan bagi mereka sangat mudah, artinya kalau dapat satu paket itu kontraknya kan mudah dari Pemdanya ke FK-nya. Ya. Dan tadi untuk biaya supervisi juga bisa lebih murah karena satu orang bisa menspesialnya, mudah bisa bikin sistem yang lebih efisien, Pak. Nah, tapi tadi makanya saya tuh kadang-kadang bingung karena teman-teman di pendidikan tinggi atau di rumah pendidikan itu belum banyak yang berjiwa wirausaha. Artinya dari kegiatan ini pun sebenarnya bisa dapat uang, Pak. Nah, jadi sebagai supervisor pun juga bisa dapat dana dari yang tambahan yang cukup besar, Pak, dari ini, Pak. Nah, makanya ini sekali lagi pertemuan itu untuk bisa nggak di tiap-tiap rumah pendidikan atau FK itu gabung, bisa juga ya. Itu punya unit khusus, khusus, Pak. Memang ini Pak betul ya, kalau itu Bakordik itu nanti terlalu khusus lagi, Pak. Tapi ini memang kerjanya memang ya pekerjanya distance sending, Pak. Jadi kalau pesawat terbang itu ya khusus yang jarak jauh itu, Pak, penerbangan jarak jauh, Pak. Jadi bukan yang pendek-pendek di sekitar itu enggak. Nah, karena urusannya sangat tetek bengek betul, Pak. Asuransi perjalanan, urusi residenan juga pakai asuransi. Nanti ngecek betul, nanti kalau ada bupatinya datang untuk negosiasi, dia juga akan take care tadi. Karena negosiasi itu bupati juga sering jengkel loh, Pak. Misalnya gini, bupati kan orang besar ya di daerahnya, tapi bisa dibayangkan nggak, untuk ketemu dekan itu sebenarnya setengah mati. Benar nggak? Jadi nggak gampang, dan dekan juga kadang bingung karena dia juga sudah janji pada banyak orang, jadi nanti datang lagi bupati baru, jadi nggak ada yang ngatur, Pak, nih. Nah, kalau ada unit khusus tadi itu ada yang nangani, ya. Sehingga dekan tidak terlalu pusing untuk mungkin bersama-sama dengan TK PPDS ya, di di tempat Anda namanya apa? Yang ngurusi PPDS apa, Pak? PPDS 1 ada yang ngurusi itu. TK PPDS ya. Ya, TK PPDS itu ada unit khusus bersama-sama dengan rumah sakit pendidikan. Ini jauhnya bagaimana? Nah, besok Pak Rukmono akan membahas mengenai bagaimana perkembangan di Sarjito. Tapi logika saya bukan orang klinik ya, saya di public health ya, itu sangat dibutuhkan. Ya, betul nggak, Mbak Yulis ya? Kalau sebagai orang daerah kan kita senangnya satu-satu, tapi bisa semuanya pada terpecah-pecah. Nah, nih. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, satu lagi. Yang tadi, Pak, yang residen yang bayar sendiri, itu gini, Pak. Saya juga pernah ketemu dia, ternyata senang juga, Pak. Nah, karena itu sebagai pengalaman, apalagi tadi di PJP juga ya, itu untuk dia akan semakin dewasa, semakin matang dalam buat proses tadi, dan dia juga dapat uang juga, Pak. Jadi bekerja di luar itu waktu di Aceh, karena itu daerah yang sulit dan bahaya betul ya, itu bisa sampai 30-40 juta, Pak, dokter residen bedah itu dapatnya ya. Di NTT itu antara berapa? 15 sampai 25 itu bisa. Nah, ya, itu, Pak. Jadi senang juga. Mereka yang bayar sendiri pun juga dapat uang lumayan. Masih, jadi kemahirannya di ya. Oh, Pak Pomo silakan. Tambahan ya, jadi dari UGM itu untuk pengiriman ke daerah terpencil itu memang sudah kita kelola oleh TK PPDS. Jadi memang kita pengiriman itu bukan satu prodi saja, tapi kita beberapa. Jadi ada kadang-kadang ada dari 5 prodi berangkat ke sana semuanya. Jadi begitu.
Nanti tergantung dari rumah sakit sana. Ternyata setelah awalnya kita ngirim 6 prodi. Jadi bedah, anestesi, obgyn, anak biasanya sama radiologi atau laboratorium. Kemudian di sana setelah berjalan 2 tahun ternyata ada spesialis anak yang masuk ke sana. Jadi anaknya kita tarik begitu. Jadi, akhirnya semuanya ketarik semua. Jadi begitu kita. Jadi kita tidak satu-satu, Prof. Laksono. Jadi tetap kita menghendaki satu paket. Jadi di sana kebutuhannya apa? Kita lihat. Jadi sebelumnya kita visitasi dulu. Kita lihat, oh kalau di sana kebutuhannya ini. Kita kirim ke sana semuanya. Jadi enak. Jadi kita memantaunya enak. Di sana mereka juga senang karena sama-sama satu alumni. Begitu, Prof. Terima kasih. Karena satu-satu atau tidak tadi ya. Nah, memang sisa hospital tadi memang yang memberikan semacam komprehensif tadi, Pak. Nah, ini juga menarik ketika nanti Bu Kiran ya, tubel ini apakah akan jadi kebijakan yang semakin dikembangkan atau dikurangi tahun depan, tahun-tahun mendatang? Karena kalau iya, memang lebih baik kita seperti yang tadi Pak Pomo katakan, bagaimana supaya satu tim itu loh. Rekrutmen jadi dari RPJMN 2009-2014 kami masih harus melakukan rekrutmen nanti sampai Oktober. Kalau mereka harus dibiayai sampai selesai, itu artinya minimum 2018 atau 2019 masih tetap harus ada anggaran untuk PPDS ini untuk membuat mereka sampai lulus. Sejauh ini komitmen dari Kementerian Kesehatan masih terus menganggarkan, dan sekarang dengan perubahan unit cost, jadi ini juga meningkat ya. Yang memang kami ada keterbatasan untuk bisa memberikan bantuan itu misalnya transport kalau ada penugasan. Ini mungkin kalau penugasan khusus sudah di Biro Kepegawaian. Tapi misalnya riset dan sebagainya, karena sudah ada di dalam satu paket itu, sehingga kami hanya membayarkan itu. Nah, tetapi kalau yang sifatnya koordinatif, misalnya mau merintis seperti ini, kami ada forum-forum koordinasi antara FKG dengan Dinas Kesehatan. Jadi kalau akan merintis misalnya Natuna, UI dengan Natuna ingin diformalkan, ingin dirintis nanti lebih terintegrasi, komprehensif dengan berbagai prodinya. Nah, saya kira ini sangat mungkin. Nah, yang nanti penting dengan Biro Kepegawaian dan BUK adalah mana lokasi yang akan menjadi prioritas utama daerahnya. Kemudian bagaimana MOU dengan daerah itu tidak hanya FK dengan daerah saja, tapi karena Ropek nanti akan menempatkan residen, nanti Ropek harus ada di sana perannya gitu. Jadi untuk pengembangan ini mungkin salah satu yang memang kami setahun terakhir ini mendekat ke Biro Kepegawaian bagaimana memanfaatkan residen penugasan khusus. Tetapi yang lain kami juga ingin ini tingkat kelulusan seleksi akademik calon peserta PPDS itu rendah. Banyak yang tidak siap ikut seleksi. Nah, kami juga sedang membuat e-learning bagaimana menyiapkan. Kami sudah merintis registrasi online untuk PPDS. Ini baru 2 kali rekrutmen. Tapi kami melakukan registrasi dari seluruh yang diberikan beasiswa yang masih aktif belajar, mereka harus registrasi. Sehingga tadi kalau ada data dari Ropek tadi dengan FK, dengan rumah sakit, kalau nanti ingin menugaskan khusus semester berapa, bisa kita lihat walaupun ada 1-2 residen yang terlambat atau dia cuti atau itu bisa. Jadi yang tanya apakah mau model tim atau tetap orang per orang ngirimkannya? Ya, jadi karena di Biro Kepegawaian pengalaman selama ini individual karena tidak dirintis sejak awal, jadi tidak kerjasama dengan rumah sakitnya itu dari awal, kemudian dengan FK, kemudian ada MOU, sehingga menyebabkan individual. Nah, kalau kita ingin tim pasti harus sejak awal
kita visitasi seperti tadi, butuhnya apa. Kalau dari sisi Fakultas Kedokteran, saya kira karena dari data saya tadi kan semua bidang ada. Jadi tinggal semester berapa nih yang mau ditugasin. Kalau anak harus semester, katakanlah harus semester 6, tapi kalau obgyn 5 bisa, kalau anestesi harus semester berapa, ini kan tinggal dilihat berapa sih SDM-nya yang ada di situ. Itu yang dengan data ini memang belum dieksplor data ini bisa bicara apa saja gitu, bisa kita manfaatkan. Nah itu saya kira bisa juga Ya, dibuat seperti itu. Mungkin Bu Iklan ya, tadi bayangan saya ini kalau kita betul-betul mau serius ke sana ya, itu ada kemungkinan ya, ini sekali lagi ini kita melihat kemungkinan ya, ini kelompok yang mungkin mereka tuh pesen bisa satu tim, karena mereka punya uang mungkin ya, asal kita membuka diri, kita tuh suppliernya tuh ya kita siap untuk membantu di Kaltim satu tim untuk atau beberapa tim itu ya. Ini kelompok yang bayar ya. Ya, sehingga nanti dipetakan ini nggak usah diurus sama Kemenkes ya, biarkan mereka cari sendiri ya. Nah, kemudian ketika tubel yang daerah seperti ini bisa kan tadi yang Pak Pomo katakan ya, lebih baik kita per tim tadi ya, dan itu dikelola tadi supaya ada kunjungan lapangan dulu, dan tadi penting untuk JKN juga, untuk Jaminan Kesehatan Nasional, supaya kita punya quality yang termasuk barangkali ini ya, di sana ini kadang-kadang cuma masalah sepele ya, verifikator di sana atau yang ngurusi kode-kode itu tidak bagus ya, harus melatih itu juga toh, jadi supaya klaimnya itu cepat misalnya seperti itu ya. Nah, kira-kira bisa nggak nih secara teori juga atau dibikin jangan perorangan tapi satu paket tim loh. Ya, saya kira bisa. Tadi Dr. Wildan kan menjelaskan kalau mereka di Ropek punya informasi bahwa di UI punya residen ini mengirimkan di tempat yang berbeda bisa, berarti di tempat yang maksudnya terkonsentrasi di satu tempat tapi ada anak ada ini juga bisa. Tapi di Ropek kan tidak ada informasi itu. Kemudian berbeda-beda antar fakultas ya. Mungkin karena ya kalau kurikulum memang dianggap berbeda, tapi paling tidak misalnya kalau Unpad semester sekian bisa pergi, kalau jelas begitu, itu kan lebih mudah merencanakan gitu. Bahwa sekarang kondisinya basis insentifnya baru sekian itu ya mungkin tahun depan bisa kita perbaiki. Nah, yang lain yang tambahan harus disiapkan dari kementerian adalah advokasi ke daerah, bagaimana MOU dengan daerah, tapi di kami kan ada forum koordinasinya gitu, jadi itu bisa dimanfaatkan gitu. Oke, nah kita dengarkan pengalaman dari Saiful Anwar, Pak. Terima kasih. Kalau kita sih sesuai program tadi kita sudah menjalankan. Cuman tadi saya usulkan ke Bu Kirana, masalah supply and demand ini sebenarnya kan tanggung jawab Kemenkes, pemerintah. Jadi apa yang tadi sudah dipresentasikan Bu Kirana itu sudah tepat. Pertama kali kita akan mapping dan merencanakan berapa sih jumlah kebutuhan spesialis yang akan kita butuhkan itu. Itu mestinya Kemenkes harus punya. Tahun 2015 perlu ahli kandungan misalkan 400 dengan distribusi di segala tempat, kemudian regenerasi dan lain. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan tanda petik tadi yang sudah disebutkan, kenapa tidak punya program seperti dulu Pak JK mengharapkan kita akan mendidik spesialis 3.750 obgyn, 700 untuk anak dan lain. Itu dana dari pemerintah dan ada. Nah, kalau itu desain itu dibuat, maka kebutuhan tenaga itu terencana dengan baik. Nah, yang jadi masalah sekarang kan masalah bahwa masing-masing dengan dana mandiri sekolah ini mau ditempatkan di tempat yang dia maunya. Nah, ini akan mempersulit distribusi. Jadi kalau saya usulkan kemarin di Kongres ID, Prof. Marses itu, di Filipina ada model buka tutup. Jadi pendidikan dokter itu kalau dibutuhkan dibuka, kalau enggak ya ditutup. Nah, sekarang juga tadi kan sudah jelas bahwa kebutuhan tenaga spesialis sekarang perlu sekian, distribusinya tidak bisa
tercapai. Nah, kalau sekarang pemerintah mengadakan suatu perencanaan yang saya sebutkan tadi, maka misalkan di tahun 2015, di tahun 2020 dibutuhkan 1000 spesialis kandungan, bagaimana perencanaan? Dan siapa-siapa yang dipilih? Pendidik mana yang akan diberi tugas itu? Tadi Bu Kirana mengatakan, dan nanti apa rektor tuh mau mendidik tugas-tugas itu? Saya kira tidak sulit, karena sekarang walaupun rektor mengizinkan tempat pendidikan, tetapi komando tetap di kolegium. Kalau diakreditasi suatu pendidikan itu tidak diizinkan oleh kolegium, dia tidak akan bisa menjalankan pendidikan spesialis. Jadi oleh karena itu saya usulkan tadi, coba untuk waktu tertentu kita didik khusus dokter-dokter yang spesialis yang mau didistribusikan, dipilih. Kemudian dididik center-center yang terserah di mana. Kemudian setelah lulus ditempatkan sesuai dengan perencanaan tadi. Saya kira itu lebih mudah, lebih terencana dan lebih dengan terdesain. Kalau sekarang ini kan suka-suka. Center mana yang mau, atau center mana yang mau bina. Rasanya kok tawar-menawar. Tapi kalau tadi ini, kalau sudah disebutkan sesuai dengan Kementerian Kesehatan, saya kira tidak sulit itu. Itu yang jadi kita bukan bahwa Kemenkes membutuhkan tenaga, pendidikan, Dikbud yang mencetak. Nah, itu tinggal diatur bagaimana komunikasinya, barangkali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dari Karyadi, ada wakil Sutomo. Ya, terima kasih. Selama ini memang kita itu dari masing-masing prodi memang bergerak sendiri-sendiri. Tapi mungkin selama kita hampir 5 tahun ini bersama-sama dengan Suster Hospital, jadi kita dengan Bakordik sekarang sudah mulai merapatkan diri sehingga kita mencoba untuk menjadi satu tim, begitu Pak. Jadi model Sister Hospital nampaknya menjadi pilihan kita untuk kita ke daerah-daerah lain. Hanya saja mungkin untuk mapping daerah-daerah mana yang mau kita tuju itu saya setuju dengan pendapat dari Sanglah tadi. Ada daerah-daerah yang kita bisa bina secara kontinu gitu. Jadi tidak terputus seperti kayak kami waktu itu pernah ke Kalimantan, kami pernah ke Bontang, kami pernah juga ke Ambon, tapi akhirnya putus di tengah jalan. Kira itu. Nah, untuk kurikulum untuk khusus anestesi memang kebetulan saya di anestesi, pengiriman residen ke daerah itu sudah masuk dalam satu kurikulum. Di wajib residen itu sebelum diuji secara nasional dia harus ke daerah. Nah, untuk prodi-prodi yang lain memang saya belum tahu informasinya betul. Saya kira. Baik, terima kasih. Dari Muardi ada wakilnya? Silakan Bu. Terima kasih. Ini saya dari Muardi tapi bagian anak dokter. Jadi kita di sini yang program Sister Hospital mungkin yang ke IND ya dokter ya. Selama ini dari residen-residen kami menyatakan sudah berjalan dengan baik. Dari di sana juga maksudnya untuk masyarakatnya juga bagus penerimaannya seperti itu. Jadi untuk kita juga pernah mengadakan visitasi ke sana dokter. Jadi untuk rumah sakit ND ini untuk kami tidak ada masalah. Misalkan dilanjutkan untuk kedepannya, mudah-mudahan untuk suppliernya ada lagi nih. Gitu. Terima kasih. Tapi kira-kira dari tempat Ibu ini tertarik enggak untuk jadi supplier yang continuous gitu? Tertarik saja. Karena ini juga ada implikasinya terkait dengan mengorganize ya. Ada unit, kalau Bakordik mungkin masih ad hoc ya. Tapi harus kita buat yang struktural karena ini kaitannya dengan dana juga nanti. Ya, begitu Pak Laksono diskusi kita. Kita semua, silakan Pak. Ya, saya kira ini menarik ya. Jadi diskusi kita ini memang akan diteruskan besok pagi ya. Jadi besok pagi kita akan mencoba untuk lebih mengkonkretkan bagaimana tugas dari unit ini ya.
memang ada di rumah sakit pendidikan dan juga ada di FK-nya. Jadi yang Pak Pomol dan timnya di PKBDS FK, tapi Pak Rukmono ada di rumah sakit, dan itu bisa juga join juga nantinya. Karena memang ada kontrak itu yang asalnya dari Fakultas Kedokteran, ya. Jadi dekan ketemu dengan bupati atau gubernurnya bikin kerjasama MOU. Tapi hospital itu antara di rumah sakit dengan Dinkes, itu bisa dari dua jalur, tapi tetap nantinya juga sama-sama. Nah, ini yang menjadi semacam tren, bukan tren ya, mungkin kebutuhan ya. Karena memang begini Pak Mul ya, jadi yang dikatakan Pak Mul tadi itu memang bagus, tapi de facto-nya itu memang kita itu ada sekelompok yang bayar sendiri Pak, jadi tidak bisa diatur. Nah, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu mengatur, tapi tidak bisa semuanya Pak, karena nanti ada sistem kuota juga, mungkin sudah dibahas ya, sistem kuota, jadi FK mana menerima dari daerah terpencil mana, dari itu yang mengatur kalau nggak salah waktu itu Badan PSDM bersama-sama dengan Dikti, ya nih. Jadi ada kuota Pak, itu untuk yang dibayar oleh pemerintah, tapi tetap tidak boleh melarang orang swasta untuk nyekolahkan PPDS, karena dari 2.000 rumah sakit di Indonesia itu lebih dari separuh itu swasta. Nah, sehingga nggak adil kalau swasta nggak punya sekolahan Pak, jadi tetap ada swasta ini. Nah, yang jadi pertanyaan besar memang kita balik lagi pada sistem JKN ya, produk kita itu akan kemana ya, karena juga masih ada satu lagi front lagi ya yang belum dibahas dalam teman ini, tapi mungkin di tempat lain ya, itu residen untuk keperluan persaingan internasional Pak. Ini juga kurang nih, tanya di Pak Andre ya, di Jakarta pun kurang Pak, ahli-ahli yang harus bersaing dengan Singapura, dengan Bangkok dan sebagainya. Di Bangkok untuk ini mereka mengundang dokter Thailand yang kerja di luar negeri untuk kembali kampung untuk bekerja di rumah sakit di Bangkok khusus untuk melayani pasien-pasien medical. Kita belum ada seperti ini. Nah, bahkan kami mencoba mempresentasikan matematikanya, kalau semua itu tadi minta residen, itu mungkin kebutuhannya kurang Pak. Residen kita juga kurang, karena baru ada 14 tempat pendidikan. Makanya sekarang Undang-Undang Dikdok pun juga sudah membuka. Pokoknya semua FK yang akreditasinya A itu silahkan buka PPDS, boleh. Asal memenuhi syarat ya, itu pokoknya yang A itu boleh. Nah, kalau yang subspesialis itu memang juga diatur dalam Undang-Undang Dikdok, itu tentunya lebih susah lagi. Dan ini yang nanti harus bersaing dengan luar negeri. Jadi kita memang masih panjang jalannya. Tapi kelihatannya memang matematik kita itu tetap kurang Pak. Apalagi seperti anestesi Pak, ini kurang sekali. Sehingga saya pernah diskusi satu orang anestesi ya. Dan ini coba dipikir Pak ya, bisa nggak untuk memenuhi anestesi itu terima residen anestesi dari luar, tapi dengan perjanjian dia harus pulang kembali. Dan kita juga melatih orang Indonesia untuk anestesi ke luar negeri juga, karena ternyata pelatih kita di sini atau dosen kita di Indonesia itu juga semakin banyak pensiun Pak. Di Jogja itu juga sebagian besar itu sudah mulai pensiun, jadi yang usia 50-an itu hanya 1 atau 2 orang Pak, yang lainnya sudah mau pensiun semua. Jadi kita juga menghadapi, mungkin kita harus menyekolahkan residen kita ke luar negeri, sambil menyekolahkan mungkin ini orang luar negeri masuk ke Indonesia, tapi melalui kita Pak, dengan perjanjian, sehingga ketika kita juga sudah cukup lagi, orang itu kelompok itu kembali ke tempat masing-masing. Karena kalau tidak seperti ini, saya khawatir lagi matematikanya kita kurang. Karena tadi juga harapannya yang dikirim keluar itu yang sudah matang, tidak yang masih terlalu muda dikirim keluar itu nanti malah jadi masalah nih. Gitu. Ya, saya kira ini, dan besok pagi kita masih teruskan dengan satu tema khusus mengenai bagaimana dukungan pada unit ini ya, untuk lebih cepat maju. Masih. Baik, terima kasih Pak Laksono. Ya, untuk mengakhiri session ini, mari kita beri aplaus untuk kita semua atas kontribusi dan partisipasinya.